Namaku Reza. Tahun 2019, aku menjalani KKN di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu. Letaknya sekitar 3 jam dari pusat kota, melewati jalan berbatu yang sepi, dikelilingi hutan pinus yang pekat. Saat pertama kali datang, kami disambut kabut yang tidak pernah benar-benar hilang, serta kesunyian yang terasa tidak wajar. Kelompokku berjumlah 10 orang, 5 laki-laki, 5 perempuan. Kami ditempatkan di rumah kosong milik kepala dusun, Pak Wiryo. Rumah itu cukup besar, terbuat dari kayu jati dengan halaman belakang yang menghadap ke kebun dan sebuah makam tua. Di ujung kebun berdiri pendopo kayu usang yang kata Pak Wiryo sudah berdiri sejak zaman kolonial. Sebelum pergi, Pak Wiryo hanya berpesan satu hal, jangan main ke pendopo itu setelah maghrib, jangan tanya kenapa. Kami pikir itu cuma kepercayaan lokal, bahkan sempat jadi bahan bercandaan. Tapi sejak malam pertama, ada yang terasa tidak beres. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara seperti kursi diseret di lantai. Pelan, panjang, kuduga teman-teman sedang nongkrong, tapi waktu kulongok dari jendela, pendopo kosong, gelap. Kursi-kursinya tetap di tempat semula, tapi lantainya ada bekas lumpur basah, membentuk jejak kaki telanjang menuju arah rumah kami. Malam berikutnya lebih parah, jam 1 pagi jendelaku diketuk. Perlahan, tok, 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 kamarku menghadap kebun. Waktu kulihat dari balik tirai, aku melihat sosok tinggi, kurus, memakai kain putih yang compang-camping. Wajahnya gelap, nyaris tak berbentuk, hanya 2 mata merah yang menyala. Dari balik jendela, ia memanggil dengan suara parau, "Reza." Aku membeku, tubuhku gemetar. Dan tepat saat aku hendak berteriak, listrik padam. Rumah gelap gulita. Besok paginya, aku ceritakan kejadian itu pada Nadia, ketua kelompok kami. Wajahnya mendadak pucat, katanya malam itu dia bermimpi dijemput seorang nenek tua dari arah makam yang membisikkan kalimat dalam bahasa Jawa kuno. Nadia asli Jakarta, tak bisa bahasa Jawa, tapi dia masih mengingat ucapannya dan menirukan di depan Bu Wiryo. "Wong-wong iki durung wayahe, aja dijupuk." Mendengar itu, Bu Wiryo langsung menunduk. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Itu artinya anak-anak ini belum waktunya, jangan dibawa." Ketegangan mulai terasa. Malam-malam kami dipenuhi kegelisahan. Suara-suara aneh dari arah pendopo makin sering terdengar. Kadang seperti langkah kaki, kadang seperti tawa kecil anak-anak. Kami mencoba tetap fokus pada kegiatan, membantu warga, mengajar dan mengurus administrasi desa. Tapi malam selalu menyambut kami dengan teror baru. Malam keempat, Rio kerasukan. Saat itu kami sedang duduk di ruang tengah, ngobrol biasa. Tiba-tiba tubuhnya kaku, matanya melotot, mulutnya menganga lebar, dan suaranya berubah berat. "Buka pendopo, buka sekarang, dia mau keluar." Kami butuh 4 orang untuk menahannya. Tubuhnya sekuat banteng. Setelah sadar, Rio menangis. Katanya ia melihat perempuan tua duduk di bawah pendopo, seluruh tubuhnya terbakar, tapi matanya menatap tajam ke arah rumah kami. Tangan wanita itu menunjuk langsung ke kamarku. Kami makin takut. Beberapa anak mulai tidur dengan lampu menyala. Yudi yang biasanya paling berani mendadak pendiam setelah mengaku melihat anak kecil berdiri di sawah jam 2 pagi. Anak itu diam mematung menghadap ke gunung dan tak bergerak selama 15 menit. "Tapi dia bukan anak, Res," katanya. "Matanya hitam semua dan kakinya enggak menyentuh tanah." Kami akhirnya memutuskan mencari bantuan. Pak Wiryo membawa kami ke rumah seorang dukun tua bernama Mbah Samin. Rumahnya kecil, berada di tepi hutan. Saat kami ceritakan semua kejadian, Mbah Samin hanya menatap api dupa di depannya, lalu berkata, "Pendopo itu bukan bangunan biasa. Di sana tempat Nyai Sari dibakar hidup-hidup. Dulu dia dukun, dicurigai pakai ilmu hitam, banyak anak desa mati tanpa sebab. Akhirnya warga membakarnya di sana, tapi arwahnya tidak pernah pergi." Menurut Mbah Samin, Nyai Sari mengikat jiwanya dengan ritual darah dan tanah keramat. Pendopo itu adalah tempat pemujaan dan sejak rumah kami dipakai lagi, segel alamnya telah rusak. Dia sedang memilih siapa yang paling lemah. Kami pulang dengan hati tak tenang. Dan seperti firasat buruk, malam ke-11 menjadi puncak teror. Hujan deras mengguyur. Listrik padam, kami berkumpul di ruang tengah saling memeluk dalam gelap. Tiba-tiba, suara jeritan dari luar. "Reza!" Itu suara Yudi. Kami berhamburan keluar. Dia berdiri di pekarangan, basah kuyup, matanya kosong, tubuhnya gemetar. Dia manggil gua dari pendopo, suaranya kayak nyokap gua, Res. Tapi pas gua lihat, mukanya, dagingnya kayak meleleh,
Lalu tubuhnya kejang, jatuh ke tanah. Mata Yudi berubah putih semua. Kami panik. Nadia langsung menelpon Mbah Samin. Tak sampai 1 jam, Mbah Samin datang. Ia membawa kemenyan, daun kelor, dan sebuah botol berisi air bening. Ia mengelilingi rumah sambil membacakan doa, lalu menyiram pendopo dengan air dari botol itu. Salah satu dari kalian sudah ditandai, katanya. Kalian harus pergi sebelum hari ke-18, tapi jangan bawa apa-apa dari sini. Bahkan tanah di sepatu kalian, buang. Kami memutuskan mempercepat kepulangan. Tugas kami percepat dan kami pamit lebih awal ke desa. Hari terakhir kami naik mobil pickup ke jalan utama. Saat menoleh ke belakang, aku melihat sosok di pendopo, Nyai Sari. Wajahnya hitam hangus, matanya menyala. Ia berdiri diam, menatapku tanpa ekspresi. Tapi dalam hatiku, aku tahu dia belum selesai. 3 minggu setelah kembali ke kota, Yudi mulai bertingkah aneh. Ia sering bicara sendiri, menulis huruf-huruf aneh di dinding kamar. Kadang tertawa tengah malam. Ia akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Beberapa bulan kemudian, kami dapat kabar pendopo itu runtuh saat hujan deras, tak ada angin, tak ada gempa. Tapi warga bilang mereka mendengar suara gamelan sebelum atapnya ambruk. Saat dibersihkan, dari bawah lantai pendopo ditemukan tengkorak manusia. Bukan 1, tapi 7. Tak pernah tercatat ada kuburan di sana. Warga tak tahu siapa mereka. Sejak saat itu, tidak pernah ada mahasiswa KKN yang dikirim ke desa Wonosari lagi. Dan aku bersumpah, aku tidak akan pernah kembali ke sana. Setelah kejadian itu, sisa hidupku berubah. Bukan cuma karena trauma, tapi karena mimpi itu. Sudah 3 malam berturut-turut aku bermimpi berada di pendopo yang sama. Tapi semuanya terasa nyata. Baunya, dinginnya lantai kayu, suara angin menggerus atap rumbia. Di dalam mimpi, aku selalu duduk bersila di tengah pendopo, dikelilingi 7 lilin menyala. Di hadapanku, Nyai Sari berdiri sambil mengunyah sesuatu, matanya menatap tajam, dan dari bibirnya menetes darah segar. "Wes wayahele," katanya. "Kowe sing terakhir." Aku selalu terbangun dengan tubuh kaku dan napas tersengal. Anehnya, tiap bangun, ada lumpur di ujung tempat tidurku. Kadang hanya noda kecil, tapi malam terakhir aku menemukannya di telapak kakiku. Basah, dingin, dan berbau tanah yang sama seperti pendopo itu. Aku akhirnya curhat ke Nadia yang kini juga sering dihantui mimpi tentang perempuan tua berpakaian putih. Ia lalu mengusulkan untuk bertemu lagi dengan Mbah Samin. Kami menyusul ke desa, tapi kali ini tidak menginap. Ketika bertemu, Mbah Samin menatapku lama. Ia membakar dupa dan menabur garam di sekeliling kursiku lalu berkata, "Ikatanmu dengan tanah itu belum putus. Kau dibawa dalam tidurmu, tanpa sadar." Aku menatapnya bingung. Maksudnya, jiwamu keluar saat tidur, kembali ke sana. Karena dia belum puas. Pendopo mungkin sudah hancur, tapi ikatannya belum. Aku menelan ludah. "Terus gimana caranya biar putus?" Mbah Samin menatap api kecil di mangkuk tanah liatnya lalu mengangguk pelan. "Kau harus kembali, tapi kali ini bukan untuk tinggal. Kau harus tanamkan penolak di bekas pendopo itu agar jalan gaibnya tertutup. Kalau tidak, kau akan terus dipanggil. Lama-lama bukan cuma jiwa, tapi raga." Aku dan Nadia kembali ke Wonosari. Hanya kami berdua. Desa itu lebih sunyi dari sebelumnya. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan dari arah puing-puing pendopo. Ada yang bermimpi melihat Nyai Sari berjalan di ladang membawa anak kecil yang menangis. Dengan bimbingan Mbah Samin, kami menanam kendi kecil berisi campuran tanah suci, garam, dan daun kelor kering di tengah puing pendopo. Sebelum meninggalkan tempat itu, aku menaburkan bunga kantil putih, dan saat itu aku mencium aroma anyir terbakar sangat kuat padahal tak ada api. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Puing kayu pendopo seperti bergoyang sendiri. Dari balik tumpukan batu, sekelebat bayangan putih melintas, disertai suara seperti tawa kecil atau tangis. Kami segera meninggalkan tempat itu. Sejak saat itu, mimpi itu berhenti. Tidak ada lagi jejak lumpur, tidak ada bisikan dalam tidur. Namun, satu hal masih membuatku merinding. Sebulan setelah ritual itu, Nadia mengirimkan foto. Ia berkunjung ke desa, membantu warga membangun perpustakaan kecil di balai desa. Dalam salah satu foto bersama anak-anak desa, di pojok gambar, ada sosok samar. Wanita berjubah putih berdiri di belakang anak-anak. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi matanya menyala merah.